kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang sholat. Tentu kesalahan ini ada yang sifatnya fatal, artinya bisa membatalkan sholat. Ada juga mengurangi kesempurnaan sholat. Dengan mempelajari beberapa kesalahan yang biasa dilakukan orang sholat, tentu ini penting karena sadar ataupun tidak, terkadang di antara kita ini terjerumus pada kesalahan-kesalahan dalam sholat ini. Makanya kita akan membahas apa saja kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan umumnya kaum muslimin, yang sebagiannya bisa membatalkan sholat dan yang lainnya bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Tentu yang pertama, ketika seseorang berangkat menuju sholat, ada sebagian kaum muslimin yang tergesa-gesa ketika menuju masjid karena takut kehilangan rakaat. Karena mungkin dari jauh sudah terdengar qomat, terkadang ada yang lari ataupun jalan cepat sehingga ketika masuk di saf pertama nafasnya itu mengganggu kehusuan sholat karena capek gitu ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rawahul Bukhari. Apabila kalian mendengar suara qomat, maka berjalanlah menuju sholat, dan wajib atas kalian untuk tenang, jangan tergesa-gesa. Apapun yang kalian dapati, maka sholatlah. Apapun yang luput dari kalian, maka sempurnakan sholatmu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi tujuan kita sholat itu kan mendapatkan kehusyuan dan tumakninah. Kalau kita tergesa-gesa dengan cara lari atau jalan cepat menuju masjid, secara otomatis maka nafas kita itu juga akan kelelahan, sehingga akan mempersulit mendapatkan khusyuknya sholat. Dan ini yang banyak dilalaikan kaum muslimin, terutama orang-orang awam. Kadang-kadang baru sampai di teras masjid, imam sudah mendekati ruku, itu lari sekencang-kencangnya. Jangan sampai kemudian dia ketinggalan ruku. Ini dalam Islam tidak boleh, karena dia akan mendapatkan sesuatu tapi luput sesuatu yang lebih manfaat. Ya, memang dia akan mendapatkan rukunya imam, tetapi ada yang luput dari dia, kehusyuan yang inti daripada sholat. Karena sholat itu bukan mengejar rakaat, tapi mengejar pahala. Ini yang pertama, tergesa-gesa ketika mendatangi masjid. Yang kedua, ketika masuk ke dalam masjid, dia tidak mau merapatkan saf. Padahal Nabi SAW sebelum sholat itu biasanya dia akan menghadap makmum. Kemudian Nabi SAW akan mengatakan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholati. Kata Nabi SAW, rapatkan saf kalian, luruskan saf kalian. Karena lurusnya, rapatnya saf-saf itu bagian daripada menegakkan sholat. Kadang-kadang ada sebagian makmum yang tak paham ucapan imam. Kan imam itu rata-rata sebelum sholat, kalau paham sunnah, biasanya imam itu akan meminta makmumnya merapatkan. Tapi ada sebagian makmum tak paham ucapan imam. Dia sholat asal-asalan mengambil saf saja. Padahal kalimat taswiyatus shaf dalam hadis ini artinya seseorang menempelkan mata kaki dia dengan mata kaki saudaranya dan bahu dia dengan bahu saudaranya. Itu yang diajarkan Nabi SAW tentang kalimat sawwu sufufakum. Maksudnya sawwu diambil dari taswiyah shaf, itu maksudnya muhadzatul manakib, menempelnya bahu dengan bahu ataupun mata kaki dengan mata kaki. Kalau orang yang tahu sunnah, mungkin ketika dirapatkan itu semakin khusyuk kan Bu, karena dia sedang melaksanakan sunnah. Tapi kalau dia orang awam, kadang-kadang kalau kaki kita merapatkan, dia menjauh. Kita mendekat, dia menjauh. Kita mendekat, makin menjauh dia.
Alasannya gatal katanya, nggak khusyuk. Itu karena tidak paham keutamaan merapatkan saf. Padahal merapatkan saf itu menunjukkan kebersatuan hati-hati orang yang sholat dalam masjid itu. Karena Rasul yang mengatakan la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Rapatkan saf kalian atau Allah akan perselisihkan hati kalian. Jadi sebenarnya memandang di sekitar itu apakah bersatu atau tidak itu lihat safnya, Bu. Kalau safnya itu memang rapat, betul-betul mengikuti sunnah, memang masyarakat di situ kompak biasanya. Tapi kalau saf sholatnya saja centang perenang, mata kakinya menjauh dari mata kaki saudaranya, bahunya menjauh dari bahu saudaranya, yang nempel ujung sajadah dengan sajadahnya, Bu. Jadi kalau kita lihat karena orang masing-masing bawa sajadah, yang penting sajadah dia nempel dengan sajadah saudaranya. Lah Nabi itu tidak menyuruh menempel sajadah, tapi menempel kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Nah, ini juga diantara kesalahan yang banyak dilakukan di masyarakat. Kemudian juga yang selanjutnya, kesalahan adalah ketika mendatangi masjid dan dia sudah memakan sesuatu yang menimbulkan bau-bauan. Umpamanya ibu habis makan pete, makan jengkol, lupa sikat gigi, langsung main ke masjid saja. Lah ini akan menyakitkan para malaikat. Karena malaikat itu mereka akan tersakiti sebagaimana Bani Adam tersakiti. Nah, Nabi SAW di zaman itu ada orang yang memakan bawang merah atau bawang putih. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, man akala thawman au basalan falyatazilna au qala falyatazil masjidina falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baiti. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan bawang, maka menyingkir dia dari kami. Dalam riwayat, menyingkir dari masjid kami dan hendaklah duduk di rumahnya saja. Dari sini kata para ulama, memang hadis ini larangan memakan bawang. Tetapi bukan berarti makanan-makanan yang lain yang baunya sama atau lebih daripada bau bawang itu dibolehkan, justru dilarang, tidak boleh. Seperti makan pete, makan jengkol, atau makan-makan yang lainnya yang kira-kira kalau kita makan itu mengeluarkan bau tidak sedap. Ya, jadi ini juga kesalahan orang sholat, dia tidak memperhatikan wangi-wangian mulutnya. Kemudian juga di antara kesalahan orang sholat adalah tashbik al-asabi. Tashbikul asabi di dalam salat atau ketika keluar masjid memang hukumnya makruh, tapi jangan dilakukan. Artinya tashbik asabi itu seseorang memasukkan jari semacam memasukkan jari-jari tangan sebelah kanan ke jari-jari tangan sebelah kiri. Itu disebut tashbik, Bu. Itu dilarang sebenarnya, makruh, karena tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan ini banyak ya, karena mungkin tidak paham. Tetapi memang ulama memakruhkan, tidak sampai haram. Kemudian juga di antara kesalahan orang sholat adalah tarku at-tazayyun lis-shalah, meninggalkan berhias untuk sholat. Kadang-kadang ada orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu mengurang-urang hak dan tanggung jawab. Memang pada dasarnya tatfif itu bicara tentang pengurangan dalam takaran, pengurangan dalam timbangan, pengurangan dalam meteran dalam perdagangan atau curang dalam dagang. Tapi sebagian ulama juga meluaskan mana tatfif itu yang Allah katakan dalam Quran tu wailul lil mutaffifin, itu kepada mengurang-urang hak kita dengan Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Terkadang ketika kita memberikan haknya kepada Allah, kita ini kurang. Karena ada sebagian orang itu apabila menghadap orang lain yang dihormatinya, umpamanya menghadap bupati, menghadap wali kota, menghadap orang-orang penting lah dalam hidupnya,
itu tidak berani dia pakai pakaian asal-asalan itu, pakai kaos oblong itu tidak berani Bu. Pasti akan minimalnya rapi, harum gitu karena akan berjumpa dengan pejabat. Tetapi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dengan beraninya menggunakan pakaian asal-asalan. Ya pakaian sholat, pakaian tidur, pakaian sholat, pakaian main, pakaian sholat, pakaian kerja gitu ya. Seolah-olah tidak ada bedanya sholat dengan yang lainnya. Nah ini kan tatfif Bu namanya. Ketika menghadap manusia dia sempurna penampilannya, ketika menghadap Allah tidak sempurna pula penampilannya. Bahkan cenderung meninggalkan menghias. Menghias itu artinya menggunakan pakaian yang layak dipakai. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ibu-ibu itu kan umumnya biasanya kan di rumah ada mukena kan Bu. Ya ada mukena. Karena biasanya kalau orang awam itu mukena memang pakaian untuk sholat kan. Ya tapi ada juga saya lihat di masjid-masjid itu mukena-mukena yang sudah lecek gitu ya. Udah kuning-kuning gitu ya. Kadang-kadang nggak paham tuh yang punya masjid, punya musola, harusnya kan dicuci atau diganti gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau bisa memang ada pakaian khusus untuk sholat. Supaya terbedakan ketika kita menghadap Allah dengan menghadap manusia. Karena di antara kesalahan orang sholat itu adalah tarku at-tazayyun. Dia meninggalkan menghias. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dalam surah Al-A'raf 31, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian pada setiap kali kalian masuk masjid. Artinya pakaian yang layak. Tidak harus baru, bersih, layak. Karena kita akan menghadap Rabbul Alamin. Ini juga diantara kesalahannya. Kemudian juga diantara kesalahannya adalah al-istinadu ilal jidar. Aw amudi athna'il qiyami fi salatil faridati. Min ghairi udhrin. Di antara kesalahan orang salat adalah terkadang ada orang-orang sholat itu dia sambil nyandar, sengaja sholat cari tiang, nanti nyandar ke tiang. Atau kadang-kadang kalau waktu subuh gitu nyandar ke kawannya pula, karena ngantuk. Nanti kawannya ruku dia yang jatuh. Jadi kalau dia sanggup berdiri tidak boleh menyandar. Dalam sholat wajib ya Bu ya, kalau sholat sunnah boleh duduk gitu ya, walaupun dia sanggup berdiri. Tapi sholat wajib itu berdiri itu rukun, dan sudah saya jelaskan bahwa berdiri dianggap bersandar itu dibolehkan itu. Kalau seorang bersandar yang dibolehkan itu. Kalau seandainya sandarannya hilang maka dia tidak jatuh. Kalau sandarannya hilang dia tidak jatuh. Tapi kalau sandarannya sampai jatuh kemudian dia ikut terjatuh, nah itu dia tidak sedang berdiri. Walaupun nampaknya berdiri, dia sedang menyandar. Nah ini kesalahan orang sholat, bersandar ke tiang atau ke tubuh manusia atau kemana gitu ya dalam sholatnya padahal dia sanggup tegap berdiri. Kemudian juga diantara kesalahan sholat adalah raf'ul basari ila samai asna as-salati. Ketika sholat pandangannya tidak fokus. Harusnya ketika posisi berdiri ada dua pendapat para ulama. Pertama, hadapkan pandangan kita ke arah tempat sujud, dan itu yang lebih kuat. Yang kedua, memandang ke arah kiblat. Jadi dalam posisi berdiri itu boleh dua pandangan. Pertama, arahkan ke kiblat atau arahkan ke tempat sujud. Takutnya di tempat sujud itu mungkin ada binatang-binatang, ada rayap-rayap yang bisa mengganggu ketika sujud kan. Jadi kita bisa menghindari. Tapi ada sebagian orang itu yang tidak fokus pandangannya, kadang lirik kanan, lirik kiri, kayak mau nyebrang. Ya, ibu sedang sholat bukan sedang nyebrang, nggak perlu lirik-lirik. Kadang lirik ke atas, lirik ke bawah, lirik-lirik lah istilahnya. Maka itu haram hukumnya, karena itu akan merubah kehusyuan kita Bu. Seseorang kalau suka melirik-lirik, nanti kalau dia memandang sesuatu yang penasaran, maka dia akan pandang terus tuh. Pemain dia melirik ke atas, nampaklah ada cicak kejar-kejaran. Itu juga yang akhirnya ditonton dia kan. Dia tidak khusyuk kan. Makanya kenapa kemudian sebuah kesalahan, kata Nabi SAW, la yantahiyanna an dzalik aw la yakhtifanna absarahum. Kata Nabi SAW, hentikan perkara itu. Maksudnya memandang ke arah yang bukan tempat memandang, atau pandangan mereka akan disambar petir. Nah ini kan ancaman dari Nabi SAW. Orang yang suka tengok-tengok itu hakikatnya dia sedang dicuri Bu.
Apa yang dicuri? Dompetnya tak hilang. Yang dicuri itu kehusuan dia oleh setan. Dan itulah hakikat pencurian. Makanya ketika sholat fokus saat berdiri ke arah tempat sujud atau ke arah depan, ke arah kiblat. Kemudian di antara kesalahan juga adalah ketika sudah masuk ke dalam sholat. Seseorang ketika masuk ke dalam sholat adalah raf'ul ma'mum sautahu bil Quran wal adhkar fi salatil fariḍah. Ada sebagian makmum, umpamanya ibu jadi makmum nih, sholat jemaah. Kadang-kadang ada sebagian makmum itu yang mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu orang sebelahnya. Waswis gitu ya. Nanti orang sebelahnya ngomong apa orang ini kan. Nah, kadang-kadang mengganggu bu. Cukup bacaan itu yang mendengarkan kita saja. Tak perlu pamer-pamer ke tetangga. Jadi ada orang yang mengganggu dengan suara kita. Orang sebelah itu yang satu sab dengan kita terganggu dengan kencangnya suara kita. Jadi jangan sampai mengganggu orang lain. Kita pun kalau diganggu ketika sholat tidak bisa khusyuk. Umpamanya ibu sedang sholat, tetangga dangdutan. Kan kadang-kadang saking tidak khusyuknya mau baca Fatihah aja susah. Ya karena terkalahkan dengan suara. Kan tidak suka orang kalau diganggu itu. Maka kita juga jangan mengganggu. Nah ini juga diantara kesalahan kita ini jadi makmum kadang-kadang berisik. Ya, ini juga kesalahan sholat. Termasuk juga ketika ibu masbuk ini tidak langsung mengikuti imam. Umpamanya imam sedang sujud atau imam sedang tasyahud, ibu datang deh. Itu tidak mau tuh. Nggak mau cepat takbiratul ihram, kemudian ngikut-ngikut imam sujud atau ngikut-ngikut imam tasyahud akhir, nggak mau. Alasannya apa? Rugi nggak dapat 1 rakaat katanya. Kan ada orang yang merasa rugi, gerakannya katanya percuma karena tidak dapat 1 rakaat. Kecuali kalau rukunya imam saya mau ikut katanya. Nah ini kan salah bu. Ibu ini salat mengejar rakaat atau mengejar pahala. Ingat dalam sholat itu setiap gerakan dan bacaan itu ada pahalanya bu. Walaupun tidak dianggap 1 rakaat. Anggaplah tidak dianggap 1 rakaat. Tapi ketika ibu takbiratul ihram kemudian ikut sujud dengan imam, ikut tasyahud dengan imam, itu ada pahala tersendiri. Karena kita kan sholat mencari pahala bukan mencari rakaat. Ini sholat cari rakaat kan itu. Kenapa tidak langsung sujud? Malas nggak dapat 1 rakaat, nunggu aja dia berdiri gitu. Ya jadi ini juga kesalahan. Ya kesalahan dalam sholat tidak segera gabung dengan imam. Padahal Rasul mengatakan apa? Fama adraktum fasallu. Apapun yang kau dapati dari imam, cepat sholat. Ya, jadi kita disuruh cepat bergabung. Ini juga diantara kesalahan sholat. Kemudian juga diantara kesalahan sholat adalah tidak sujud dengan 7 anggota sujud. Maksudnya 7 anggota sujud itu tidak nempel. Ya betul, tangannya nempel, kemudian lututnya nempel, dahinya nempel, ujung kakinya pula diangkat. Nah ini nggak sah. Ataupun mungkin ujung kakinya nempel, lututnya nempel, tangannya pula diangkat. Jadi 7 anggota sujud ini harus nempel di bumi, baru dianggap sah sujudnya itu. Bahkan kalau tidak dilakukan, inilah yang bisa membatalkan sholat. Bukan hanya makruh haram, tidak. Ini bisa membatalkan sholat kalau anggota sujud tidak nempel di bumi. Nah ini juga kesalahan sholat. Termasuk ketika sujud bu, ada orang yang sujud itu seperti duduknya anjing. Jadi sikutnya tidak diangkat, justru sikutnya dilabuhkan di bumi. Bahkan kemudian sikutnya itu sampai tidur di bumi, menempel ke bumi. Maka Nabi SAW melarang, karena kata Nabi SAW, i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Kata Nabi SAW, i'tadilu, i'tidallah kalian ketika sujud, artinya tenangkan dalam sujud kalian, dan jangan kalian sujud seperti duduknya anjing. Duduknya anjing itu kan biasanya antara tangan sampai sikut atau ukuran hasta itu biasanya dilabuhkan kan bu, menempel di bumi. Nah, itu kan anjing duduklah seperti itu. Lah karena kita disuruh menyelisih anjing dalam sujud kita disuruh mengangkat sikut, dijauhkan dari lambung dan tidak ditempelkan ke bumi. Karena itu menyelisihi binatang masalahnya. Nah ini saya lihat banyak biasanya orang yang melabuhkan tangan sampai sikut ke bumi dan menyerupai duduknya anjing itu biasanya orang yang malas biasanya, atau dia tidak tahu hukumnya. Kalau dia tahu hukumnya tidak mungkin melakukan itu. Nah, ini juga diantara kesalahan sholat. Kemudian juga yang fatal itu, kesalahan sholat adalah makmum mengikuti imam. Tapi ada tapinya bu.
Terkadang dia duluan sebelum imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum bangkit, dia sudah bangkit. Karena ada orang-orang kayak gitu, Bu. Sebenarnya yang imam siapa? Ya, yang di belakang ke yang di depan. Kalau memang imam yang di depan harusnya diikuti setiap gerakannya. Jangan nunggu ruku sebelum imam ruku. Jangan nunggu i'tidal sebelum imam i'tidal. Jangan nunggu sujud sebelum imam sujud. Harusnya begitu. Tapi ada sebagian makmum itu, imam baru sujud, dia sudah ngangkat kepala. Nanti imam mengangkat kepala, dia pula sujud. Nah ini aneh ya. Jadi dia tidak menghargai imam sebagai imam dia dalam sholat. Nah ini kesalahan yang fatal di masyarakat. Kadang-kadang mendahului imam dan ini batal sholatnya, bro. Ya kalau ada orang yang mendahului imam bisa membatalkan sholatnya. Termasuk juga kesalahan dalam sholat itu adalah tidak tumak nina. Gerakannya terlalu cepat. Entah apa yang dikejar-kejar dia. Kadang-kadang ada orang sholat itu belum ruku sempurna sudah i'tidal, belum i'tidal sempurna sudah sujud, belum sujud sempurna sudah duduk di antara dua sujud. Begitu sampai selesai dari awal. Sehingga sholat itu sangat singkat. Kalau singkat padat enggak, ini singkat tak padat gitu kan. Karena kadang-kadang bacaannya itu enggak dibaca juga kadang-kadang. Gimana cara bacanya? Jadi tidak tumaninah ini bahaya karena bisa membatalkan sholat. Makanya ibu kan lihat di YouTube yang lagi viral Ramadan dulu itu, yang orang sholat 23 rakaat. Berapa menit? 7 menit. 7 menit, Bu. Berarti kan itu bacaan Fatihahnya satu nafas, Bu. Yang nampak itu dolinnya saja, Bu. Dolin. Bismillahnya nggak ada tuh. Toto dolin. Ini gimana coba baca Fatihah ke dol-dol aja. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini menghilangkan tumanina. Tumanina itu rukun, loh. Rukun dalam sholat. Sementara kalau meninggalkan rukun itu bisa membatalkan sholat. Wajar kalau Rasul mengatakan nanti di akhir zaman ada orang-orang yang sholat itu seperti ayam mematuk makanan yang sedang lapar. Ayam kalau lapar dikasih beras kan patukannya cepat. Nah, nanti kayak kata Rasul, nanti di akhir zaman ada orang sholat kayak gitu tuh. Ya. Jadi ini juga termasuk kesalahan. Kemudian juga di antara kesalahan sholat adalah tidak baca Fatihah ketika sholat-sholat yang disirkan. Kalau yang dijaharkan, ya memang terjadi silang pendapat sih. Apakah makmum baca Fatihah ataukah makmum tidak baca Fatihah? Itu khilaf ulama. Tapi kalau sholat yang disirkan seperti zuhur, asar dan juga sholat-sholat yang tidak dikeraskan, maka baca Fatihah itu rukun. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Mendingan baca Fatihah setiap rakaat daripada tidak sama sekali membaca Fatihah walaupun dia baca satu Quran sekalipun, kalau tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Nah ini juga diantara kesalahan sholat. Kemudian juga diantara kesalahan sholat adalah seseorang tasahul, meremehkan ketika dia sedang sakit. Ada orang-orang sakit itu yang dia meremehkan sholat. Ya kita tahu dia sedang sakit, tapi bukan berarti kemudian karena sakitnya dia tidak berusaha untuk sholat dengan cara yang baik. Ada orang sakit itu asal-asalan sholatnya. Walaupun dia sakit, dia harus berusaha memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah. Makanya kenapa dalam hadis itu Rasul mengatakan ada pilihan-pilihan. Kalau sanggup berdiri, gak sanggup duduk, gak sanggup baring gitu ya. Tapi bagaimanapun, sesakit apapun seseorang itu tetap ketika dia hendak sholat berikan terbaik dengan cara apapun, entah berdiri, entah duduk, entah berbaring. Ya. Ini penting. Kemudian juga di antara kesalahan orang sholat adalah yang banyak dilakukan juga termasuk tarku tasbih fi sujud. Tidak membaca apa-apa dalam sujud. Ya sujud tapi tidak ada yang dibaca. Diam aja. Tengok imam bangkit, kita ikut bangkit. Imam sujud, kita ikut sujud. Ini juga kesalahan dan itu banyak di masyarakat. Mungkin karena tidak hafal atau memang karena tidak paham. Wallahu a'lam. Padahal bacaan dalam sujud atau ruku itu kan wajib, Bu. Ya memang lupa, cukup sujud sahwi. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja bisa batal sholatnya. Kalau dia sengaja tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la itu jelas bisa membatalkan sholat, kecuali kalau dia tidak paham lagi. Ya. Ini juga diantara kesalahan sholat.
Ya. Termasuk juga kesalahan-kesalahan sholat adalah tidak adanya tumak ninah dalam ruku ataupun sujud. Padahal di dua tempat itu sangat penting kita untuk berlama-lama. Ketika ruku, ketika sujud kan di situ harusnya berlama-lama kita. Karena dalam ruku kita sedang mengagungkan Allah, dalam sujud di situ ada waktu doa. Harusnya dilama-lamain. Ya. Nah, ini juga termasuk kesalahan sholat. Kemudian juga banyaknya bergerak bu dalam sholat itu. Ada orang ketika sholat tuh macam-macam. Entah mainin kancing dia, ya ketika ruku tiba-tiba tangannya jahil mainin kuku kaki dia gitu ya. Atau kalau laki-laki yang punya janggut dia mainin janggutnya. Pokoknya ada saja yang dilakukan ketika sholat itu yang bukan gerakan sholat. Ini kan bahaya ya, bisa sampai membatalkan sholat ya. Kalau dia banyak bergerak dari gerakan-gerakan yang bukan bagian daripada gerakan sholat. Termasuk ketika salam. Ada orang yang mengangkat tangan bu, membuka tangan. Jadi salam ke kiri, salam ke kanan, nanti tangan kanannya yang sedang ngepal di lutut dibuka. Nanti ketika salam ke kiri, tangan kirinya dibuka. Ada nggak bu yang kayak gitu? Nah ini nggak ada sunnahnya kayak gitu. Ya, jadi tidak ada sunnahnya harus mengisyaratkan dengan kedua tangan ketika salam itu. Yang paling penting adalah ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ucapannya, itu rukun. Adapun isyarat dengan wajah ke kiri ke kanan itu sunnah saja. Seandainya pun ibu diam saja tapi ibu mengucapkan salam, sah sholatnya. Apalagi kemudian sampai mengisyaratkan tangan, itu tidak ada contohnya. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang. Kata Nabi SAW, "Ma sya'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha udhunani khayli syums." Kata Rasul, apa gunanya kalian mengisyaratkan tangan-tangan kalian seperti ekor-ekor kuda, kata Rasul. Justru kata Rasulullah, "Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi." Mengucapkan salam cukup wajahnya diarahkan ke kiri atau ke kanan, bukan isyarat tangannya, kata Nabi. Jadi justru ada larangan, tidak boleh mengisyaratkan dengan tangan ketika salam. Kalaupun mengisyaratkan dengan pipi kita, menengok ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi ini juga diantara kesalahan salat. Ataupun ketika takbir, meletakkan tangan di lambung. Harusnya kan dia di dada atau di bawah dada, di atas pusar. Adapun hadis yang meletakkan di bawah pusar memang lemah gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian meletakkan di pinggir, di lambung. Nah itu tidak ada sunnahnya. Ya sebenarnya sah-sah saja sholat. Cuman kan maksudnya Rasul SAW tidak pernah meletakkan tangan di lambung. Ya Rasul itu meletakkan tangan di dada atau di bawah dada, di atas pusar. Itu yang sahih dalilnya. Nah ini juga di antara kesalahan sholat. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mungkin bagi ibu-ibu gitu ya. Kita tahu bahwa ibu-ibu sholat itu lebih baik di rumah dibandingkan di masjid. Bukan berarti kalau di masjid tidak boleh. Tapi ada sebagian ibu itu yang ke masjid kayak orang kearisan bu. Itu bedaknya, lipstiknya, minyaknya, satu jerigen apa semua kan. Nah ini ibu mau kemana ya? Kalau keluar aja tidak boleh. Seandainya ibu ke pasar, ke arisan, ke pengajian saja, tidak boleh ibu itu dandan menor ya, kecuali untuk suaminya di dalam rumah. Nah kadang-kadang ada ibu-ibu itu ke masjid itu subhanallah, mukenanya dijinjing bu. Jadi dengan menornya dia, nanti sampai di masjid baru dibuka mukenanya, baru dipakai. Nanti pulangnya digulung lagi mukenanya bu, nggak pakai jilbab. Nah ini saya lihat banyak nih wanita-wanita yang seperti ini. Entah apa maksudnya, entah dia memang niat ibadah gitu atau memang niat yang lain, saya tak tahu ya. Tapi yang jelas itu kesalahan. Tidak boleh seorang wanita keluar sholat di masjid kecuali harus ikut tuntunan. Karena ketika dia tabarruj masuk ke masjid, dia tidak dapat pahala menuju masjid, justru dapat dosa karena dilihat orang. Ya, jadi ini juga di antara kesalahan-kesalahan orang-orang yang sedang sholat. Termasuk juga tidak memperhatikan waktu. Dia tidak memperhatikan waktu. Kadang belum masuk sudah sholat, atau mungkin berlebihan. Sengaja mengakhir-akhirkan waktu. Ada orang yang belum masuk sudah sholat, ada yang sudah masuk nggak mau sholat. Ya, diakhir-akhirkan saja. Pokoknya kapan sholat? Antar lagi kan masih ada waktu tuh. Asar anggaplah jam 3. Ibu diingatkan setengah 2 sholat. Asar kan jam 3 masih bisa nanti jam 2. Nanti jam 2 datang diingatkan lagi. Sudah jam 2 sholat. Antarlah jam setengah 3 katanya. Nanti udah 1 menit mau jam 3 baru sibuk tuh.
Bayangkan 1 menit sholat, apa nggak kencang sholatnya tuh? Karena 1 menit harus selesai. Ya karena ada kaum itu yang suka mengakhirkan sholat. Makanya dari sini turun ayat fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Artinya orang-orang yang suka mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Nah, itu namanya orang-orang yang wail, terancam dengan wail namanya. Mereka diancam dengan neraka atau dengan lembah di dalam jahanam. Ya. Termasuk juga dalam sholatnya itu dia tidak memperhatikan kehusuan, suka melamun. Ada orang sholat tuh dia mengikuti lamunan. Entah banyak hutang, entah belum dibayar hutangnya, entah karena ada urusan keluarga. Ada memang nampaknya khusyuk tegak kali, tapi otaknya kemana-mana bu. Mungkin ke bengkong dulu gitu ya. Padahal badannya di masjid tuh. Nanti mikir lagi Batam Center gitu ya. Nanti baru ke Batu Haji bu, muter-muter tuh. Padahal badannya di masjid. Lah ini kalau kita turuti lamunan tersebut itu bisa mencabut khusyuan. Lah kalau seseorang sudah mulai ke situ bu, ibu mamanya mulai melamun, segera ta'awud bu, itu kan itu dari setan. Segera berlindung kepada Allah, meludah ke arah kiri 3 kali. Ya karena itu supaya mengembalikan kekhusyuan dalam sholat. Nah ini juga diantara kesalahan sholat. Ataupun seseorang itu ketika sholat meludah ke depan, nggak boleh bu. Bapak ibu lagi batu, dehem, toto terkumpullah dahak ataupun ludah kan bu ya. Maka ibu tidak boleh meludah ke arah depan. Kata Nabi SAW, ya Rasul melarang. Tidak boleh seseorang meludah ke arah depan ketika sholat ya. Kalaupun harus meludahkan karena tidak enak ditelan, maka ludahkan ke arah kiri. Pamannya ibu jilbabnya sebelah kiri ya sudah ditampung jilbabnya gitu ya. Karena tidak bawa tisu, tidak bawa apa. Kalau bawa tisu, ibu harus arahkan dulu wajahnya ke kiri baru ditampung oleh tisu. Jangan ketika menghadap kiblat ibu tampung di tisu. Karena tidak boleh ada larangannya. Ya tidak boleh menghadap meludah ke arah depan itu. Nah ini juga diantara kesalahan-kesalahan orang sholat dan banyak lagi ya. Wallahu alam, ini sudah hampir setengah 10. Tapi sebelum saya tutup